Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, saya di sini akan sedikit menyampaikan ceramah tentang Islam dalam kemajemukan beragama. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syariat dan ajaran yang dimana ketika seorang mengamalkan ajaran-ajarannya maka ia akan bahagia dunia dan akhirat. Dan salah satu ajaran Islam yaitu mengajarkan kepada kita tentang menghormati agama-agama lain selain Islam. Seperti yang kita ketahui hadirin, kemajemukan beragama yang dapat diartikan keberagaman agama di negara kita tercinta ini sudah menjadi sunatullah yang tidak dapat kita tolak dan kita tentang, sebab menurut Islam perbedaan-perbedaan tersebut adalah rahmat bagi kita, dan itu adalah tugas kita sebagai umat Islam untuk senantiasa toleran dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Berbicara mengenai Islam dalam kemajemukan beragama, pada saat Rasulullah SAW di Mekah, beliau hari-harinya selalu berbaur dengan masyarakat pangan, penyembah berhala, bermacam-macam tipe manusia yang beliau hadapi pada saat itu. Ada yang tidak menentang meskipun tidak mau masuk Islam, dan ada juga yang menentangnya. Suatu ketika pemuka Quraisy berusaha dihentikan dakwah Nabi Muhammad SAW secara halus. Diplomasi dikisahkan mereka mengutus Utbah dan bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi SAW. Langkah yang pertama dengan menawarkan 3 harta tahta wanita. Usaha ini gagal. Lalu yang kedua dengan menawarkan konsep toleransi beragama, yaitu dengan cara saling bergantian melaksanakan ibadah agama. Mereka menanggapi ajakan tersebut. Turunlah surah Al-Kafirun ayat 1-6. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dengan prinsip lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sejarah membuktikan agama Akton masuk ke Mesir dengan menghancurkan tempat-tempat ibadah Amun. Agama Kristen masuk ke Mesir dengan membuah penganut agama Mesir kuno. Agama Romawi paganis masuk ke Mesir dengan membunuh penganut Kristen. Koptik Islam masuk ke Mesir. Tidak satupun rumah ibadah yang dibakar, tidak seorang pun pendeta yang dibantai, sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Manazazim maya pakod dazani, artinya siapa saja yang menyakiti kafir zimi sungguh telah melukaiku. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana Islam menyikapi berbagai macam agama yang ada di dunia ini? Jelasnya bahwa firman Allah SWT tersebut mengajarkan kepada kita umat Islam agar jangan menghina, melecehkan, dan menerangi ajaran agama lain. Biarkanlah kaum Kristiani mengamalkan ajaran cinta kasih Isa Al-Masih. Umat Hindu mengamalkan ajaran Vedanta Resi Agatya. Demikian juga kepada umat Buddha, biarkanlah mereka menjalankan ajaran Dhamma Siddhartha Gautama. Begitu besar penghargaan Islam terhadap agama lain, maka hendaklah kita aplikasikan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan bertoleransi antar umat beragama. Boleh kita toleran mengenai muamalah terhadap agama yang lain, akan tetapi kita dilarang untuk bertoleran dengan masalah keyakinan terhadap agama lain. Berikut ini adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lain. Pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun, dia apapun agamanya. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Hurairah, Nabi SAW bersabda, menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. HR Bukhari dan Muslim nomor 2244. Kedua, tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua non-muslim. Islam meminta kita untuk tetap berbuat baik pada orang tua meskipun mereka memaksa kita agar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Bermuamalah yang baik seperti memberikan hadiah atas dan tidak zalim terhadap keluarga dan kerabat non-muslim. Sahabat dai sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mulai hari ini stop mengatakan bahwa Islam itu keras, stop mengatakan bahwa Islam itu memaksa, stop mengatakan Islam itu teroris, sebab
Islam adalah agama yang tenang, damai, tentram, dan indah. Dengan demikian hadirin, jangan jadikan perbedaan sebagai pecahan. Saatnya kita menyatukan perbedaan, hilangkan kesombongan, jauhi kegoisan agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Baiklah, mungkin itu saja ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan kata baik dalam penyampaian ceramah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.